Kita lanjutkan ya, karena ini direkam juga nanti bisa diikut. Lanjutkan, Mbak. Baik, tadi kita sudah sampai tentang pengantar FMEE ya. Jadi salah satu metode yang cukup populer dalam implementasi analisis risiko ini yaitu FMEE ya. Mengapa FME ini cocok ya ketika kita berbicara penerapan manajemen risiko maupun untuk analisis risiko yang minimal dalam laboratorium. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan FMEE, maka kita akan memperoleh beberapa manfaat ya, seperti yang pertama peningkatan efektivitas dan efisiensi. Karena tadi kita sudah bisa nanti mengetahui bagaimana tingkat atau faktor-faktor yang menyebabkan risiko ya, dan bisa diantisipasi ya, sehingga potensi untuk terjadinya ketidaksesuaian itu menjadi minim gitu. Lalu peningkatan kepuasan pelanggan ya, karena dengan melakukan identifikasi risiko dan risiko tersebut dikendalikan, maka potensi-potensi terjadinya ketidaksesuaian akan semakin sedikit ya, dan tentunya ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Seperti tadi kita menjanjikan bahwa laporan hasil akan terbit setelah 10 hari kerja, maka dengan dilakukan analisis dan pengendalian risiko di awal, maka sasaran tersebut akan terpenuhi. Peningkatan kredibilitas hasil pengukuran ya, peningkatan kualitas layanan, optimasi rencana pemeliharaan, dan sumber pembelajaran. Yang tadi saya katakan, ketika kita menerapkan FMEE ini, kemudian kita melakukan update dari waktu ke waktu ya, dengan melakukan pengendalian risiko, apalagi kita disertai dengan prosedur terdokumentasi dan rekaman yang lengkap, maka ini menjadi semacam knowledge management bagi organisasi kita. Lalu bagaimana kerangka praktis penerapan dari implementasi atau penerapan ini ya, action to address risk and opportunity. Yang pertama tentunya kalau kita berbicara supaya kegiatan ini lebih terorganisasi dengan baik atau termanage dengan baik, maka kita harus memiliki prosedur untuk melakukan identifikasi dan identifikasi atau pengendalian risiko ya. Tapi tadi saya sampaikan bahwa ISO IEC 17025 dalam hal ini standarnya tidak mensyaratkan kita memiliki prosedur. Kemudian yang kedua, melakukan identifikasi terhadap risiko dan peluang ya. Identifikasi, kemudian melakukan analisis terhadap risiko dan peluang, dan evaluasi terhadap risiko dan peluang. Kemudian kalau memang dalam hasil evaluasi, nanti misalkan kita memasukkan risiko atau peluang tadi masuk ke dalam kategori yang harus kita tindak lanjuti ya, maka kita harus melakukan rencana aksi ya, atau tindak lanjut dari evaluasi risiko tadi. Misalkan dari hasil evaluasi bahwa penilaian risiko ini besar, maka kita melakukan tindak lanjut terhadap risiko tersebut. Supaya apa? Supaya risiko tersebut menjadi terkendali ya, atau nilainya turun. Kalau peluang berarti kita melakukan tindak lanjut supaya apa? Supaya peluang itu dapat segera kita tangkap. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita berbicara sebuah prosedur ya, prosedur dalam manajemen risiko maupun analisis dan evaluasi risiko gitu ya, analisis, evaluasi dan pengendalian risiko, maka di sini yang pertama harus mendefinisikan tujuan ya, tujuan kenapa manajemen risiko diterapkan ya, dan tujuan tersebut harus dipahami ya oleh seluruh personil dalam organisasi kita gitu. Supaya apa? Supaya kegiatan ini menjadi kegiatan yang memang menjadi milik bersama. Lalu yang kedua, mendefinisikan peran dan tanggung jawab, kemudian metodologi dan pendekatan,
kemudian frekuensi review, dan pelaporannya. Nah, umumnya kalau kita berbicara dalam organisasi yang memang memungkinkan ditunjuk peran orang-orang yang ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan identifikasi risiko, itu tentunya lebih baik ya. Jadi mereka di-training, kemudian diberikan penugasan gitu untuk melakukan analisis risiko. Kalau misalkan kita menerapkan beberapa quality system ya, misalkan kita menerapkan 9001, 17025, 15189 gitu ya. Tentunya hal ini akan sangat bermanfaat ya. Jadi dibuat tim semacam tim untuk melakukan melakukan analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko ya, melalui SK atau melalui surat tugas gitu ya. Tentunya ini akan lebih baik. Tetapi kalau memang sumber dayanya tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa. Jadi ini dibuat semacam kerjaan bersama saja gitu, kerjaan bersama. Yang penting nanti semua orang tahu bagaimana melakukan analisis resikonya, kemudian bagaimana menentukan scoring gitu ya. Nah, nanti baru paling ada satu orang yang merekap dan membuat laporan. Lalu memastikan bahwa kegiatan analisis risiko tersebut dinyatakan secara eksplisit sebagai manajemen risiko dan peluang ya. Jadi dua hal ini harus di-cover sebisa mungkin, risiko dan juga peluang. Tapi sekali lagi ini sifatnya adalah bertahap ya, bertahap artinya kita dapat melakukan ini secara bertahap ya, tidak harus semuanya kita identifikasi. Tapi mungkin ini identifikasi, kalau mungkin lingkup kita besar ya, lingkup pengujian atau kalibrasi kita besar, kan tidak mungkin kita identifikasi semuanya misalnya 1 tahun, tapi misalkan dilakukan identifikasi secara bertahap. Bisa jadi setahun yang ini dulu kita prioritaskan ya, lingkup misalnya pengujian ini, tahun berikutnya lingkup pengujian yang lain gitu ya. Atau kalau memang tadi ada tim yang secara khusus memang ditugaskan oleh manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengendalian risiko, tentunya itu bisa sekali jalan semua lingkup bisa teridentifikasi gitu. Nah, lalu bagaimana kegiatan atau pelaksanaan dalam analisis risk dan peluang ini ya? Yang pertama menentukan lingkup dan tujuan. Lingkup dan tujuan. Artinya di sini kenapa kita melakukan analisis atau evaluasi risiko terhadap suatu kegiatan gitu ya. Tujuannya untuk apa gitu. Lalu menentukan, ini yang kedua ya, tingkat keparahan atau kita sebut sebagai severity. Ketika kita berbicara tingkat keparahan, nanti adalah bagaimana dampak ya, seberapa besar dampak dari potensi resiko tersebut terhadap kalau kita berbicara berarti terhadap kualitas atau mutu dari hasil pengujian kita misalkan. Kalau misalkan sumber tersebut atau sumber resiko tersebut berdampak signifikan, maka misalnya kita kasih skor tinggi ya. Skor tinggi. Misalkan skala 1 sampai 10 atau skala 1 sampai 5 gitu ya. Nanti kita sesuaikan dalam scoring ini. Yang penting kita bisa memberikan breakdown. Kalau 5 maksudnya apa? Kalau 4 misalnya maksudnya apa gitu ya. Kalau skala 1 sampai 5 misalkan. Kalau skala 1 sampai 10 tentu breakdown-nya lebih bagus ya. Kalau 10 apa, 9 apa, 8 apa itu. Tapi itu nanti mungkin agak sedikit merepotkan. Lalu menentukan tingkat kemungkinan risiko itu terjadi ya, atau kita sebut sebagai occurrence. Seberapa sering risiko itu akan terjadi di dalam lab ya. Tadi misalkan kita punya alat yang sudah tua, kemudian sering error gitu ya. Kan dampaknya besar. Mungkin dampaknya nanti kita nilai 1 sampai 5, 5.
Tapi sering apa enggak tuh errornya? Jarang sih Pak, paling seminggu sekali gitu. Oh, mau dikasih scoring berapa? Misalkan 4 gitu, atau 3 gitu. Lalu menentukan tingkat deteksi. Nah, misalkan ini lebih ke arah gampang tidak sebuah risiko itu dideteksi. Kalau mau muncul itu gampang terdeteksi enggak? Misalkan alatnya suka error. Nah, pada saat error itu gampang nggak dideteksinya? Kalau sulit, kita kasih skor tinggi. Kalau gampang, misalnya kita kasih skor mudah, kecil ya. Nah, lalu nanti menentukan kriteria risiko, mengidentifikasi sumber risiko, evaluasi risiko, dan tindak lanjut ya. Lalu kita melihat efektivitas dari tindak lanjut pengendalian risiko tersebut. Kita coba yang pertama ya. Misalkan kita ingin menentukan identifikasi risiko terhadap ketidakberpihakan ya, karena ini memang diwajibkan oleh ISO IEC 17025/2017 bahwa laboratorium harus melakukan identifikasi dan pengendalian risiko terhadap ketidakberpihakan ya. Tentunya ketika kita berbicara ketidakberpihakan, nanti arahnya adalah supaya timbul atau supaya kepercayaan pelanggan itu tinggi ya terhadap laboratorium kita ya, kepercayaan dan kepuasan pelanggan tentunya. Nah, itu tujuannya. Lalu yang kedua menentukan tingkat keparahan dampak ya atau severity. Nah, ini tadi saya katakan misalkan kalau risiko tersebut memiliki dampak yang sangat tinggi, kita kasih skor misalkan 5 ya, skala 1 sampai 5. Kalau mau pakai skala 1 sampai 10 boleh. Misalkan skala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi nanti pendefinisiannya ini mungkin agak agak complicated ya kalau 10 skala. Kalau 5 skala mungkin lebih enak ya. 5 sangat signifikan, 4 signifikan, 3 sedang, 2 kurang signifikan, dan 1 tidak signifikan. Jadi misalkan tadi, kalau alat ini sudah tua, itu dampak terhadap pengujian bagaimana? Kalau misalkan menyebabkan pengujian itu sering terlambat karena error, itu mungkin kita kasih skor dampaknya 5 ya, sangat signifikan. Tapi kalau misalkan alat itu dampaknya tidak terlalu signifikan gitu ya, kita kasih 4. Kalau sedang 3, kalau kurang signifikan 2, kalau tidak signifikan 1. Nah, ini tentunya kadang-kadang agak susah menilai seperti ini, karena itu umumnya ketika kita berbicara menentukan tingkat keparahan dampak seperti ini, kita membuat sebentar. Kita membuat semacam ini ya, polling misalkan dari 2 orang atau dari 3 orang gitu ya. Dari 3 orang mengasih nilai berapa. Misalnya Pak Didi mengasih nilai 5, lalu Bu Roida mengasih nilai 4, kemudian Bu Anggi mengasih nilai 4. Nanti dirata-ratakan. 5 tambah 4 tambah 4 bagi 3. Itu adalah penilaian dari 3 orang ya menjadi rata-ratanya. Sehingga itu mungkin lebih objektif kalau seperti itu. Kalau kita misalkan membuat penilaian ini dari beberapa orang. Tapi kalau memang tidak memungkinkan seperti itu ya sudah ditunjuk saja tadi tim yang memang diberikan wewenang untuk mengidentifikasi risiko, dia saja yang menentukan nilai ini. Itu dikembalikan ke bagaimana laboratorium menerapkan aturan mainnya ya. Tapi tadi ketika kita berbicara rata-rata penilaian dari beberapa orang itu nanti akan muncul objektivitas ya. Jadi bukan dari satu orang. Misalnya 3 orang ditanya, ini dampak ini berapa menurut Ibu skornya? 5, menurut Pak Dedi 4, menurut Bu Anggi 4 gitu. Nanti di rata-rata kan ketemulah nilai rata-rata dari 3 orang.
Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Jadi severity ya, yang pertama severity itu adalah tingkat keparahan. Seberapa parah sebuah risiko tersebut terhadap. Assalamualaikum, Pak. Ya, Bu Anggi. Silakan, Bu. Iya dong. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Saya ingin ini bertanya, Pak. Ini kan dari peringkat ini kan ada 5, 4, 3, 2, 1 kan. Nah, bisa nggak ya kalau kan kemungkinan objektif itu kan ada, misalnya saya ngasih nilai 4, Pak Dedi 5. Itu bisa nggak kalau seandainya dibikin gimana, apa ya, misalnya saya ngasih 5, Pak Dedi pun 5 gitu. Pak Roida 5, Ibu Roida juga 5 gitu di deskripsinya misalnya. Bisa nggak seperti itu? Atau memang secara objektifnya saja memang Pak Dedi nilainya 5, saya bisa 4, Bu Roida bisa aja 3 gitu-gitu. Apa harus bisa kayak gitu aja, Pak? Kalau bisa mendefinisikan lebih rinci, Bu, misalkan yang dimaksud 5 itu jika apa gitu ya. Misalkan jika dampaknya adalah sampai pengujian terhenti. Ya, Gitu. misalnya dari Itu 10 bisa. pengujian dapatnya 5 yang sering error 5 kali, misalnya peringkatnya 5, bisa nggak seperti itu, Pak? Atau Kalau bisa didefinisikan sedetail itu lebih enak, artinya penilaian dari orang itu ada ukurannya ya, bukan dari perasaan gitu. Kalau ya tadi makanya. ya, itu kalau bisa didefinisikan seperti itu lebih recommended, Bu. Misalnya di sini makanya kita kasih kolom keterangan di kanan ini. Maksudnya apa nih 5? Jika sampai terjadi pengujian terhenti gitu ya. Karena jika terjadi 60% pengujian terhenti, jika terjadi 30% pengujian terhenti, atau jika terjadi 20% pengujian terhenti, jika terjadi 10%, kurang dari 10% pengujian terhenti. Itu bisa seperti itu, Bu. Artinya kita memberikan batasan-batasan di sini yang mudah dipahami oleh orang yang akan memberikan nilai. Itu lebih bagus seperti itu. Kalau memungkinkan itu lebih bagus ya. Baik, Pak, Kita terima membuat kasih. definisi sendiri, maksudnya 5 itu apa, 4 apa, 3 apa, 2 apa, 1 apa. Begitu, Bu. Jadi nanti angkanya 5-nya Bu Anggi dan Bu Roida itu ada apa namanya? Ada dasarnya gitu ya. Ada dasar. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Yang kedua, menentukan tingkat kemungkinan sebuah risiko itu terjadi atau kita sebut sebagai occurrence ya. Occurrence. Artinya seberapa sering apa namanya risiko itu muncul gitu ya. Nah, kalau semakin sering kita kasih skor misalkan 5. Nah, tadi kita kalau bisa mendefinisikan lebih bagus ya. Definisi sering itu apa? Sering error. Itu kalau seminggu dari 5 hari kerja, 3 hari kerja error, itu sering gitu ya. Kalau 2 hari itu mungkin 4, kalau kurang dari 2, 3, kalau kurang dari 1, 2, kalau kurang dari 1, 1 gitu ya. Bisa seperti itu. Kita definisikan di sini. Atau mungkin errornya dihitung per bulan gitu juga bisa. Nah, itu kita scoring juga nanti. Oh, ini dampaknya besar tadi. Tapi jarang. Nanti misalnya yang depan tadi scoring 4, tingkat kemungkinan atau occurrence-nya 3 gitu ya. Lalu yang ketiga adalah menentukan deteksi atau peluang untuk mendeteksi itu gampang atau tidak. Sesuatu yang dampaknya besar
kemudian sering terjadi tapi gampang mendeteksi. Itu kan nanti menjadi menurunkan tingkat risiko ya. Sesuatu yang tadi mudah error tetapi gampang deteksi itu kalau mau error ya tandanya adalah pada saat pada saat dinyalakan itu lampunya kedip-kedip gitu. Begitu lampunya kedip-kedip berarti itu biasanya itu akan error. Itu artinya mudah dideteksi. Tapi kalau sesuatu itu sulit dideteksi, artinya terjadinya itu tiba-tiba gitu ya, tidak memberikan tanda-tanda awal, itu ya mungkin kita kasih skor 5. Tiba-tiba dinyalakan sekian lama langsung error gitu ya. Restart atau yang lain ya. Tapi kalau ada tanda-tanda di awal itu lampunya klip-klip dulu tuh kalau mau error. Itu kan berarti bisa dideteksi. Nah, itu berarti mungkin scoringnya lebih rendah gitu. Seperti itu ya. Jadi deteksi itu maksudnya seperti itu. Mudah atau tidak risiko itu dideteksi ya oleh manusia ya. Dalam hal ini atau oleh sistem. Kalau kita berbicara sistem berarti oleh alat kontrol gitu. Kalau mudah berarti scoringnya rendah, kalau mudah dideteksi, kalau sulit ya artinya itu tiba-tiba muncul, itu berarti kita kasih scoring yang tinggi. Gitu. Nah lalu dari situ kita menentukan yang disebut sebagai nilai resiko ya, nilai risiko. Nah nilai risiko tadi rumusnya adalah severity kali occurrence kali detection. Oke ya. Jadi nilai resiko itu adalah severity kali occurrence kali detection. Kalau tadi nilai risikonya 5, nilai severity-nya 5, occurrence-nya 5, detection-nya 5, berarti 5 kali 5 kali 5, 125. Gitu. Tadi kan kelihatan ya, dampaknya besar, tapi jarang muncul. Dan itu mudah dideteksi. Nanti nilai risikonya menjadi kecil. 5 kali 1 kali 1, 5. 5 kali 2 kali 1, 10. Berarti 10 nanti masih masuk di sini. Meskipun dampaknya besar. Sering terjadi, occurrence-nya tinggi. Tapi dampaknya rendah. Berarti misalkan 2 kali 5 kali, gampang dideteksi nggak? Gampang, 1, 10. Jadi ini ya, tingkat risiko itu rumusnya severity kali occurrence kali detection. Lalu kita membuat klasifikasi nilai risiko tadi. Kita sebut misalkan sangat rendah jika nilai risikonya tadi kurang dari sama dengan 25. Ya. Rendah 26 sampai 50. Sedang 51 sampai 75. Tinggi 76 sampai 100, sangat tinggi 101 sampai 125. Nah, nanti kita harus menentukan kalau sangat tinggi risikonya harus seperti apa. Mungkin tidak dapat diterima ya. Kalau tinggi dapat diterima dengan catatan. Kalau sedang diperlukan mitigasi. Atau sebenarnya ini dapat diterima tetapi harus ada jaminan dari manajemen bahwa risiko itu dikendalikan. Contohnya kalau kita nanti misalkan melibatkan keselamatan kerja sebagai salah satu alat ukur risiko gitu ya. Kita bekerja dengan sesuatu yang berbahaya. Misalkan kita bekerja dengan toluen atau yang lain ya, benzen yang karsinogen ya. Tapi kita tidak diberikan alat perlindungan diri yang memadai ya. Berarti nanti kita masukkan misalnya dampaknya 5, occurrence-nya ya karena tiap hari 5, detection-nya ya karena kita tidak diberikan alat perlindungan yang memadai 5, nanti hasilnya 5 kali 5 kali 5, 125 gitu. Sehingga nanti itu akan menjadi concern dari manajemen. Pak Kepala Dinas atau Kepala UPT gitu ya. Ini saya kalau mengerjakan pengujian ini ada risiko terkait kesehatan saya adalah nilai skornya 125. Ini harus dikendalikan. Kalau enggak lebih baik pengujian ini dihentikan saja gitu. Daripada personilnya menjadi sakit. Gampangnya kan seperti itu, Bu.
Jadi dengan apa namanya, dengan kita memberikan scoring tadi, scoring terhadap nilai itu akan mempermudah kita menjelaskan kepada manajemen misalkan ya. Oh, bahwa ini hal ini nilai resikonya tinggi sampai 100 misalkan 20 gitu. Nah, artinya itu nanti akan menjadi prioritas bagi manajemen untuk segera ditindaklanjuti hal-hal yang seperti ini. Tidak boleh tidak boleh dibiarkan gitu ya, tidak boleh dibiarkan. Kalau memang dibiarkan lebih baik kita tolak risiko itu. Namanya menolak risiko itu berarti kalau dalam pengujian menghentikan pengujian. Kita nggak mau menguji itu gitu, atau di-avoid. Karena tidak dikendalikan risiko itu. Kita melakukan pengujian tapi nantinya sakit gitu ya repot juga kan. Makanya kita dapat melakukan pengujian ini tetapi harus ada jaminan tadi. Misalkan APD-nya harus dilengkapi, kemudian tambahan multivitamin atau misalkan kalau kita biasanya habis kerja di lab diberikan susu gitu ya, itu harus disediakan gitu. Sehingga tadi nilainya itu menjadi kecil gitu. Itu kalau misalkan kita berbicara untuk keselamatan kerja gitu. Nah, kira-kira nanti akan seperti ini cara melakukan scoringnya. Jadi ada tiga hal yang dinilai. Yang pertama tingkat keparahannya tadi atau severity. Seberapa parah gitu ya. Lalu yang kedua tingkat kemungkinan terjadinya, sering, sangat sering, sedang, rendah atau hampir tidak pernah terjadi. Itu nanti menunjukkan ke bawah semakin rendah ya. Lalu yang ketiga cara mendeteksinya, mudah tidak dideteksi. Nah, ini baru nanti kita lakukan ini ya, perkalian ini. Risiko adalah severity, occurrence kali detection. Lalu kita identifikasi sumber-sumber risiko ya. Mengidentifikasi sumber-sumber risiko. Kenapa sebuah risiko itu muncul ya? Tentunya tadi kita berbicara misalkan dari root RCA ya, root cause analysis gitu. Selamat Ya. siang, Pak. Ya, Bu. Pak, saya mau nanya. Ya. Kembali ke yang tadi, Pak, yang tingkat keparahan, tingkat kemungkinan yang itu, yang poin-poin tadi. Itu kan kita kan memberikan nilai. Ada nggak poin-poin yang harus kita kasih nilai gitu, Pak? Contohnya dari K3 atau dari segi teknis pengujian, sudah adakah poin-poin yang harus kita nilai? Apa kita membuat poin-poin itu dari pengalaman kita selama di laboratorium? Ya, sebenarnya ini tidak ada tidak ada kerangka apa saja yang harus diidentifikasi gitu ya. Tetapi tadi ketika kita berbicara sebuah manajemen risiko itu sebenarnya secara teknis bagi kita personil lab itu adalah alat kita untuk memberikan message ke manajemen kita, Bu. Oke. Artinya saya concern dengan ini. Karena apa? Karena ini berbahaya untuk saya sebagai analis misalkan. Boleh kita masukkan itu dalam analisis risiko. Supaya apa? Supaya manajemen itu aware dengan ini dan diperhatikan gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini semacam alat ya bagi kita personil lab yang teknis. Ini semacam alat bagi kita untuk memberikan message ke manajemen kita bahwa Pak, ada risiko ini loh Pak. Tolong dikendalikan kalau pengujian ini mau tetap dilaksanakan. Kalau tidak ya tolong dimitigasi. Nanti kalau kita berbicara mitigasi, kalau memang tidak mampu dikendalikan dan tidak mampu dimitigasi ya tolong dihentikan saja kegiatan ini. Karena apa? Risikonya lebih besar daripada benefit yang didapat. Gitu. Artinya apa Bu? Artinya ketika kita ingin memasukkan
sesuatu itu sebagai bagian dalam analisis risiko itu tadi, kita sebenarnya ingin memberikan message ke manajemen kita bahwa ini tolong loh Pak diperhatikan ini loh. Gitu Bu. Jadi pemilihannya itu sebenarnya tergantung ini ya, tergantung ibu nanti ingin ingin apa namanya, memprioritaskan apa yang harus diperhatikan di lab ya. Tentunya terkait dengan risiko ya Bu ya, terkait dengan risiko. Di lab ini ada risiko ini loh Pak, kemudian dilakukan scoring, kemudian ketemu angka tadi misalnya 125, 120, kan tinggi ya. Jadi nanti dibaca oleh Pak Kepala pada saat laporan kaji ulang manajemen misalnya. Oh iya itu resikonya besar ya. Ibu maksudnya misalnya ya, Ibu melakukan pengujian ya pakai apa? Toluen ya, organic solvent seperti toluen, tapi APD-nya ini nggak memadai, lalu apa? Lemari asamnya ini sudah tidak sesuai spek ya. Misalnya apa namanya? Daya hisapnya gitu ya. Apalagi di sini Ibu tidak pernah diberikan apa suplemen tambahan gitu ya. Ya itu nanti menjadi itu supaya concern Pak Kepala kita gitu. Kira-kira biasanya seperti itu, Bu. Atau alat ya, kalau kita berbicara alat juga sama. Alat ini sudah waktunya mungkin untuk diganti gitu. Karena tadi pembebanan berlebih atau sudah sering diperbaiki, rusak lagi, rusak lagi. Nah, lalu kita ingin memunculkan itu sebagai sesuatu yang harus diberikan concern oleh manajemen kita. Ya, kita masukkan itu dalam analisis risiko, Bu. Analisis risiko kita, kemudian kita lakukan scoring dan dilaporkan ya, dilaporkan pada saat misalnya kaji ulang manajemen ya, karena memang salah satu yang diwajibkan untuk membahas tentang risiko ini adalah pada saat kita melakukan kaji ulang manajemen. Kira-kira seperti itu, Bu.